bos. Jadi kali ini saya akan buat video, bukan penempaan ya seperti biasanya, tapi kali ini kita akan review beberapa mandau. Ini buatan saya. Oke bos, jadi sebelum kita review, sini saya akan memberikan penjelasan dulu tentang apa sih yang namanya mandau itu. Mandau itu bukan hanya sekedar senjata. Mandau itu juga pusaka, warisan, dan juga identitas. Identitas yang saya maksud itu bukanlah identitas kami sebagai orang Dayak untuk orang luar, bukan. Tetapi gini, Dayak itu sukunya banyak, ya, sub-sukunya itu banyak sekali. Jadi ada sekitar 400 lebih sub-suku untuk saat ini. Untuk mengenalinya satu sama lain harusnya punya identitas kan. Nah, jadi salah satu identitasnya ya dari mandau ini tadi. Jadi kok bisa tahu sih hanya dengan melihat mandau? Ya, setiap mandau sub-suku Dayak itu selalu berbeda. Jadi tidak pernah sama. Baik dari ukiran, bentuk sarung, dan bentuk handle atau gagangnya itu tidak pernah sama. Memang mirip, tetapi berbeda. Oke, jadi yang saya maksud tadi adalah seperti ini. Oke, ini kita review mandau pertama, punya saya sendiri yang biasa saya gunakan untuk kerja, masuk hutan. Nah, dari handle seperti saya bilang tadi memiliki ciri khas tersendiri dari setiap subsuku. Nah, ini dia. Oke. Dan ini bilahnya. Jadi ini bilahnya. Nah, untuk pembuatan bilah pun kami tidak pernah sembarangan, tidak pernah asal buat. Seperti ini nih terlihat gampang ya, sederhana. Tapi ini pun buatnya 1 minggu bilahnya. Lama banget gitu kalau hanya untuk membuat bilah. Oke, jadi mandau, proses pembuatannya itu memang penuh ketelitian. Mata bilahnya ini ya, ini harus rapi seperti ini. Bisa dilihat, ini saya kenakan pantulan cahaya lampu. Mana lah lampu? Nah, itu dia. Nah, tidak bergelombang, bisa dilihat. Sama ini garis ini. Ini kita tidak bisa asal buat menggunakan mesin seperti gerinda. Jadi di sini kita membuat menggunakan kikir yang besar itu secara manual. Oke. Ini. Nah, itu yang membuat lama. Kemudian sebelahnya itu seperti ini. Ini masuk ke dalam. Oke. Oke, bos. Jadi ini mandau embang ya, yang biasa saya gunakan untuk aktivitas masuk hutan atau pergi mancing seperti ini. Ke mandau selanjutnya. Ini mandau pesanan orang. Ini berbeda. Ini sarungnya. Bilahnya kokoh, lebar, dan tebal. Oke, kemudian kita lanjut ke mandau yang satunya lagi. Ini mandau pesanan juga ya, punya orang Jakarta. Ini dia. Ini lebih panjang dari yang tadi, dan ini lebih tebal. Apakah lebih panjang dan lebih tebal ini lebih berat? Belum tentu. Ini ringan. Kok bisa ringan? Itu ada hitungan-hitungannya ya.
Jadi seperti saya bilang tadi, kita memiliki aturan untuk pembuatan bilah. Jadi seperti ini belum tentu berat, dan yang pendek belum tentu ringan. Oke, ini dia. Ini belum selesai sarungnya. Oke. Oke bos, jadi kita lanjut ke mandau berikutnya. Ini mandau pesanan dari Bandung. Oke. Ini jenis mandau pajangan. Oke. Ini dia. Jadi kenapa di sini saya sebut ini mandau pajangan? Karena pembuatannya tidak menggunakan aturan-aturan atau hitungan-hitungan tertentu. Oke, sini saya akan jelaskan. Ini mandau tipe apa? Oke, ini untuk handle-nya sendiri ini menggunakan tanduk rusa, dan ini tipe kenohong atau kemau. Nah, di handle ini ada ini anyaman rotan yang sebutannya ini adalah sulatan. Oke, ini sulatan. Ini tanduk kerbau. Dua ini tanduk kerbau. Ini disebut dengan sopak. Ya, saya menggunakan bahasa benua karena ini mengikuti tipe-tipe mandau benua. Ya. Kemudian ini adalah tempusar. Oke. Nah, di sini ada bulu burung enggang asli atau rangkong ya, rangkong bahasa Indonesia mungkin ya, rangkong. Ini bulu burung ruai khas Kalimantan. Kemudian kita lanjut ke ini kok ada yang sedikit aneh, nggak umum ya, gitu loh. Ada rotan di sepanjang sarungnya, ini ada rotan. Nah, ini apa? Gitu. Ini juga salah satu ciri khas Dayak Benua. Jadi apabila sarung mandau Dayak Benua yang ada ininya, ada rotannya, itu disebut dengan nama seletuk. Oke, ini seletuk. Sebutannya mandau seletuk. Oke. Nah, di sini ada terselip bulu landak. Nah, ini juga ada taring babi kecil. Taringnya kecil aja. Nah, sebagai aksesoris tambahan. Nah, ini saya ukir. Oke. Ini ada minyak. Nah, ini bukan minyak aneh-aneh ya. Ini minyak untuk ngolesin bilahnya. Ini kalau sudah dibersihkan atau diasah, itu dikasih minyak ini tujuannya agar tidak mudah berkarat. Oke bos, kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Ini adalah sarung pisaunya. Ini terbuat dari, biasa kalau bahasa benua itu nyebutnya ukor. Ya. Ukor atau bahasa lain itu resik. Ini. Nah, yang ini namanya kawit atau belawit. Macam-macam sih sebutannya. Jadi ini adalah talinya yang diikatkan nanti di pinggang. Ini dari rotan juga, dianyam. Ini panjangnya hanya sampai sini. Kemudian disambung dengan tali buatan. Ini kain. Nah, seperti ini. Dan ini adalah kunciannya. Kuncian tali mandau. Dimasukkan, diselipkan di sini seperti ini. Nah, dan ini sudah terkunci kuat sekali. Nggak bakal lepas. Oke. Cara membuka atau mencabut bilah mandau. Jangan pernah sekali-sekali memegang mandau itu di sini. Ya. Nih, daerah sini nih.
karena ini tempat keluarnya bilah mandau. Kalau megang di sini, kita tarik ini keluar, tangan kita akan luka seperti ini. Nah, keluarkan dia. Itu dia. Oke. Jadi mandau ini didesain seperti ini, tidak jatuh. Oke. Ini press sekali, tetapi nyaman untuk dikeluarkan. Contohnya, nah, pergerakan dia, nah, udah keluar. Jadi untuk mencabut bilah mandau itu cukup disentak sedikit atau didorong sedikit, seperti ini. Dia sudah kebuka, kemudian dorong, tarik terus, kemudian tangkap. Seperti ini. Nah, inilah bilahnya. Oke bos, jadi ini bilahnya seperti ini. Jadi ini adalah bilah untuk pajangan. Dia terlihat ya mewah, terlihat bagus ya. Banyak, ini ada ornamen, terus ada ukiran-ukiran dari kuningan. Oke. Kemudian ini juga sangat tebal sekali. Ini kalau tidak salah ini sama dengan pensil ini. Ini dia. Saya punya pensil 2B. Wow. Ya kan? Bisa dilihat sama. Dan ini berat. Kalau untuk mandau pribadi ini kurang nyaman. Selain itu juga ini panjang. Panjangnya 60 cm. Panjang bilahnya. Oke, jadi ada yang mungkin bertanya, apakah mandau pribadi itu harus polos, sederhana, ataukah pajangan harus seperti ini? Tidak juga. Jadi pribadi pun mandau pegangan ya, maksud saya mandau pegangan milik pribadi pun ada yang seperti ini. Banyak ya. Hanya yang membedakan ukuran. Seperti saya bilang tadi, untuk pembuatan bilah mandau itu ada aturan. Ada aturan-aturan tertentu dan ukuran-ukuran yang memang harus pas di tangan yang punya. Oke, jadi tidak sembarangan. Dan ini memang rapi karena tujuannya untuk dipamerkan. Ya. Pajangan untuk dipamerkan dan itu harus rapi. Oke bos, jadi tadi kita sudah review 4 mandau buatan saya dan sedikit penjelasan tentang apa sih mandau itu. Oke bos, jadi sampai di sini dulu video saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, saya ceritakan tadi, semoga bermanfaat. Oke, dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Oke, sampai jumpa video saya selanjutnya. Bye.